Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah farmakoepidemiologi pertemuan ke-7 dengan saya Apotekar Cynthia Ramawati. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bukti ilmiah dalam praktik kefarmasian atau evidence based dalam praktik kefarmasian. Nah, referensi yang bisa teman-teman baca ya dari farmakoepidemiologi, Principle and Practice dari Woning and Montage. Kemudian farmakoepidemiologi 4th edition dari Storm. Kemudian ada versi bahasa Indonesia dasar-dasar farmakoepidemiologi dan ada beberapa buku terkait dengan evidence based medicine. Kemudian outline yang akan kita bahas ada 3 ya. Yang pertama penggunaan farmakoepidemiologi dalam praktik kefarmasian. Yang kedua hierarki bukti ilmiah dalam praktik kefarmasian, dan yang ketiga adalah cara penelusuran bukti ilmiah dan penggunaannya dalam praktik farmasi. Baik, yang pertama ya IBM dalam kefarmasian. Mungkin evidence based medicine sudah pernah dibahas di mata kuliah IBM ya. Kita review sedikit. Evidence based medicine atau kita singkat dengan IBM adalah kemampuan seseorang untuk menggabungkan bukti terkini dari suatu pengobatan dengan kemampuan klinisnya dalam praktik kefarmasian. Nah, kemampuan farmasis dalam menerapkan IBM akan menurunkan kejadian ROTD atau reaksi obat yang tidak diinginkan dan mencegah terjadinya medication error atau kesalahan dalam pengobatan. Seorang farmasis dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuannya mengenai obat dengan menerapkan IBM tadi. Untuk mengetahui konsep penerapan IBM yang baik, maka pengetahuan mengenai farmakoepidemiologi juga harus ditingkatkan. Nah, penggunaan farmakoepidemiologi dalam praktik kefarmasian ya. Menurut Storm 2005 ya, farmakoepidemiologi is the study of the use of and the effect of drug in large number of people. Ya, jadi farmakoepidemiologi adalah studi dalam penggunaan dan efek dari penggunaan obat ya pada sejumlah besar masyarakat atau sejumlah besar orang. Nah, the scope of pharmacoepidemiology will first be compared to that of clinical pharmacology and then to that of the epidemiology. Jadi, skopnya farmakoepidemiologi itu yang pertama adalah membandingkan clinical farmakologinya, ya, baik itu farmakokinetik maupun farmakodinamiknya. Dan kemudian dilanjutkan dengan membandingkan secara epidemiologinya. Nah, farmakoepidemiologi can contribute information about drug safety and effectiveness that is not available from pre-marketing studies. Jadi, farmakoepidemiologi ini bisa berkontribusi dalam penyediaan informasi terkait dengan keamanan obat dan efektivitasnya yang mungkin saja tidak tersedia saat studi pre-marketingnya. Ya, sebelum dipasarkan, mungkin saja tidak tersedia ya informasi terkait tambahan informasi ya terkait keamanan obat dan efektivitasnya. Specifically, the field of pharmacoepidemiology has primarily concerned itself with the study of adverse drug effect. Ya, secara khusus, lahan dari farmakoepidemiologi ini adalah dia lebih concern ya kepada studi dari efek samping obat. Maka kemudian ada istilah pharmacovigilance atau kita singkat nanti dengan PV ya. Adalah ilmu atau aktivitas yang mempelajari tentang penelusuran ROTD ya, atau reaksi obat yang tidak diinginkan, tindakan untuk mengatasi ROTD atau mempelajari dan mencegah ROTD serta permasalahan lain yang berhubungan dengan obat atau disingkat dengan DRP atau Drug Related Problems. Nah, tujuan dari pharmacovigilance ya berdasarkan WHO adalah yang pertama meningkatkan pelayanan dan keselamatan pasien atau patient safety. Yang kedua meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama yang berhubungan dengan penggunaan obat. Kemudian yang ketiga memberikan kontribusi terhadap analisis keuntungan, risiko dan efektivitas penggunaan obat. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan efektif ditinjau dari sisi biaya atau disebut juga dengan cost effectiveness. Hanya saja nanti ini dia lebih kepada farmakoekonomi ya, nanti mungkin akan kita pelajari di semester berikutnya. Baik,
Yang selanjutnya adalah hierarki bukti ilmiah dalam praktik kefarmasian. Ya, ini juga mungkin sudah pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi ini adalah gambar dari level of evidence ya dalam IDM. Ini juga berlaku di kefarmasian ya. Cara menilainya dengan menentukan level of evidence ya, atau evidence pyramid and study types. This evidence pyramid was developed to categorize clinical studies for their strength of evidence according to the risk for bias. Studies therefore are ranked from those with the least risk for bias atau level 1 ya, and progressively down to those with the greatest risk for bias ya. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah yang level of evidence-nya adalah 1 ya. Kemudian 2, 3 dan paling rendah adalah yang 5 ya. Yang paling bawah itu adalah yang ini, animal and laboratory studies ya. Nah, yang masuk dalam level of evidence ya, yang 1 ya, ini adalah clinical practice guideline ya, atau guideline yang sudah ada di ya. Kemudian yang ada juga meta-analisis atau systematic review. Biasanya kalau di artikel penelitian itu dia langsung tulis di judulnya ya. Misalkan judulnya apa, kemudian meta-analisis atau systematic review of apa misalnya ya. Nah, guideline, kemudian meta-analisis dan systematic review ini merupakan secondary ya, pre-appraised or filtered studies ya. Jadi ini menggunakan data-data yang sudah ada ya, biasanya ya berupa data sekunder. Nah, kemudian yang masih di level 1 yaitu adalah RCT ya, Randomized Control Trial, yang bisa berupa prospektif maupun test treatment ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Yang mana randomized control trial atau RCT ini merupakan studi eksperimental ya, memberikan perlakuan kepada sampelnya atau respondennya. Kemudian yang level yang kedua adalah cohort studies ya. Ini biasanya yang cohort studies ini dia biasanya berupa studi prospektif ya. Kemudian ini contohnya ini kalau yang cohort studies yang prospektif ini biasanya berupa yang non eksperimental atau disebut juga dengan observational studies ya. Nah, ini juga masih termasuk dalam primary studies ya. Kemudian level yang ketiga adalah case control studies ya. Case control ini kemarin ya berdasarkan waktunya biasanya dia berupa retrospektif ya. Subject have to have the outcome of interest, sudah ada outcome-nya, kemudian dilihat ke belakang faktor risikonya ya. Beda dengan cohort studies ya, kita lihat exposure-nya, kemudian dilihat ke depan bagaimana outcome-nya. Nah, yang mana cohort studies and case control studies ini sama-sama non-eksperimental atau observational studies ya. Kemudian level yang keempat ada case report or case series ya, biasanya berupa laporan kasus atau kasus series. Kemudian yang kelima adalah narrative review ya, atau expert opinion atau editorial. Nah, ini biasanya tanpa desain ya. Kemudian yang tidak ada levelnya itu adalah yang animal and laboratory studies ya. Kenapa? Karena dia tidak memberikan intervensi atau tidak dilakukan pada manusia. Ya, dilakukannya pada hewan atau hewan coba atau mikroba dan seterusnya ya, atau penelitiannya itu di laboratorium. Nah, ini biasanya bukan merupakan evidence based medicine ya. Oke, kemudian tadi ya ada level 1 sampai level, kalau di sini ada yang menyebutkan level 1 sampai level 6 ya. Jadi berbagai macam pemberian level ya. Kalau yang ini adalah level 1-nya strong evidence from at least one systematic review of well-designed RCTs ya. Dikatakan level 1 kalau dia buktinya kuat ya, dari setidaknya minimal ada satu systematic review ya dengan desain yang baik seperti RCT ya. Kemudian level 2 ini adalah strong evidence from at least one properly designed RCT of appropriate size ya. Bukti yang kuat ya dari setidaknya satu RCT dengan sampel yang cukup ya, mencukupi. Kalau tadi kan kalau yang level 1 ini kan paling tidak ada minimal ada 1 ya. Kalau ini
setidaknya ini harus lebih dari satu systematic review gitu ya. Kalau yang ini dia hanya satu tapi dengan sampel yang mencukupi gitu ya. Kemudian yang level yang ketiga buktinya, evidence-nya from well-designed trial without randomized. Misalkan single group pre-post atau cohort atau time series or matched case control studies ya. Kemudian ini kalau yang level 3 ini nggak randomized ya, tapi dia buktinya itu dari percobaan dengan desain yang bagus seperti ini tadi ya contohnya. Kemudian level 4 itu evidence from well-designed non-experimental studies ya. From more than one center or research group ya, misalkan contohnya pada yang observational tadi ya. Kemudian level 5 opinion or respected authorities based on clinical evidence, descriptive studies or report of expert committee. Kemudian level 6 ini adalah someone once told me ya, jadi ada satu orang yang mengatakan kepadaku gitu ya. Kemudian ada juga yang membaginya seperti ini ya, ini yang paling umum digunakan ya. Ada grade of recommendation, kemudian ada level of evidence, kemudian ini adalah terapinya ya. Nah, yang paling bagus itu memang yang grade A. Grade A yang mana gitu kan? Grade A, grade of recommendation-nya A, level of evidence-nya ini dibagi menjadi 1A, 1B, dan 1C ya. Yang 1A itu adalah systematic review of RCT. Jadi dia systematic review dari penelitian-penelitian RCT gitu ya. Kemudian kalau yang 1B itu adalah single RCT, hanya satu penelitian RCT. Kemudian kalau 1C itu adalah semuanya atau salah satunya ya. Kemudian kalau yang grade of recommendation yang B, level of evidence-nya adalah 2A, contohnya systematic review dari cohort studies. Jadi kalau di sini tuh nggak semua systematic review itu dia level 1 gitu ya. Kalau systematic review-nya RCT baru level 1A, tapi kalau systematic review-nya dari cohort studies dia masuknya yang 2A. Kemudian kalau 2B itu adalah cohort study atau RCT yang kurang bagus gitu desainnya ya atau hasilnya. Kemudian 2C itu adalah yang berupa outcome research, misalkan penelitian-penelitian yang melihat outcome, misalkan kayak melihat efektivitas dan seterusnya. Kemudian yang 3A itu adalah systematic review dari beberapa penelitian case control ya. Kemudian kalau 3B itu adalah case control study-nya. Kemudian untuk yang grade of recommendation-nya C ya, level of evidence-nya adalah 4, itu biasanya pada case series. Kemudian grade of recommendation yang terakhir adalah yang D, levelnya adalah level 5, itu pada expert opinion atau fisiologi atau bench research. Nah, bagaimana cara penelusuran bukti ilmiah dan penggunaannya dalam praktik farmasi? Ya, biasanya internet ya, kita caranya biasanya dari internet ya, merupakan sumber berbagai informasi, termasuk informasi tentang obat dan pustaka obat, termasuk informasi yang tidak didapatkan dalam buku literatur, doi, ioni, ISO, MIMS, BNF, dan sebagainya. Beberapa alamat website yang dapat menjadi sumber informasi obat yang itu adalah bmg.com, memuat informasi pelayanan primer atau praktik dokter umum atau general practice, evidence-based medicine yang instan atau clinical evidence, teknik membaca literatur dan metodologi penelitian dan sebagainya. Ada juga yang nagm.org, memuat informasi tentang efikasi, safety, dan review klinis. Atau dari nlm.nih.gov atau pubmed.com ya, biasanya paling sering digunakan ini, memiliki pustaka obat yang paling lengkap meskipun lebih banyak yang tersedia berupa abstrak atau ringkasan artikelnya saja. Kemudian ada FDA.gov, merupakan alamat resmi dari Food and Drug Administration Amerika Serikat atau kalau di Indonesia itu BPOM-nya gitu ya. Banyak informasi tentang keamanan obat. Kemudian ada CDC.gov, ini juga banyak digunakan ya. Merupakan website resmi pemerintah Amerika Serikat yang mengolaborasi informasi yang berguna untuk kesehatan, termasuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, kecelakaan, dan kecacatan. Ada juga guideline.gov, berisi guideline atau pedoman terapi yang dapat dijadikan rujukan untuk memilih terapi terbaik bagi pasien, juga banyak digunakan ya. Dan sebagainya, ada berbagai macam ya sumber-sumber informasi. Nah, berdasarkan datanya, pustaka dapat dibedakan menjadi pustaka primer, sekunder, dan tersier ya. Kalau yang primer ini merupakan sumber pustaka yang informasinya diperoleh langsung dari penelitinya, misalkan artikel penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya.
Kalau yang sekunder itu sumber informasi berisi kumpulan tentang penelitian orang lain, ya. Masih terdapat informasi tentang penelitiannya sehingga masih dapat dirunut ke penelitinya itu siapa. Kemudian literatur sekunder itu digunakan untuk mengakses literatur primer, ya. Kita telusuri nanti, ya. Bisa kita telusuri, ya, siapa yang penulis utamanya, seperti itu. Kemudian contohnya adalah proceeding, ya. Proceeding ini biasanya berupa hasil penelitian yang diseminarkan gitu, ya, dalam conference, yang dipaparkan dalam conference. Kemudian bisa juga di dalam majalah publikasi atau jurnal kesehatan, ya, yang berisi kumpulan dari artikel-artikel penelitian orang lain. Kemudian bisa juga di PubMed, kalau PubMed ini bentuknya online, ya, yang internasional dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pustaka tersier. Ini sumber informasinya paling tidak up to date dibandingkan dua pustaka yang ada sebelumnya ini, ya. Pustaka ini bukan penelitian dari penulis langsung, tetapi berupa ulasan penulis sendiri, serta digabung dengan pengalamannya, serta penelitian-penelitian lain ini yang mendukung, gitu, ya, sehingga dia biasanya tidak up to date. Contohnya adalah textbook, guideline, monograph, dan computerized database seperti Micromedex, ya. Hanya saja memang beberapa pustaka tersier sekarang seperti textbook dan guideline ini, ya, biasanya mereka jika ada temuan-temuan baru, biasanya mereka akan meng-up-to-date, gitu, ya, akan meng-up-to-date dengan versi yang terbaru. Berdasarkan isi muatannya, pustaka obat dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah pustaka obat tentang terapi, kemudian yang kedua pustaka obat tentang harm atau efek samping obat atau adverse drug reaction, kemudian yang ketiga adalah pustaka obat tentang farmakoekonomi, ya. Hanya saja yang farmakoekonomi ini masih terbatas, masih jarang, ya, apalagi di Indonesia. Yang keempat adalah pustaka obat tentang faktor risiko dan prognosis atau perkembangan dari penyakitnya. Sumber informasi yang sudah didapatkan, kemudian dilakukan critical appraisal atau telaah klinis, ya. Nah, ini mungkin sudah pernah disampaikan di materi evidence based medicine, ya. Terutama dilakukan untuk sumber pustaka primer, ya, hasil-hasil penelitian, untuk menunjukkan valid tidaknya sumber informasi tersebut sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan klinis. Secara umum yang perlu dijadikan pertimbangan adalah yang pertama, apakah ada proses peer review-nya. Biasanya artikel itu sebelum disubmit ke dalam jurnal, itu ada proses peer review dulu, ya, oleh reviewer. Kemudian yang kedua, apakah artikel dimuat dalam jurnal yang mempunyai reputasi kualitas publikasi yang baik. Kalau di Indonesia itu jurnal-jurnal yang baik itu yang terakreditasi SINTA namanya, ya. Ada yang tertinggi adalah SINTA 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau di internasional, ya, jurnal yang mempunyai reputasi yang bagus itu biasanya terindeks Scopus atau WOS dan sebagainya, ya. Kemudian apakah judul sama dengan kesimpulan, ya, jangan sampai judulnya apa tapi kesimpulannya berbeda. Kemudian apakah peneliti reliable dan lokasinya reputable, ya. Biasanya pada artikel itu disebutkan, ya, penelitinya itu siapa, dari instansi mana, ya. Kemudian ada lokasinya di mana. Jangan sampai nanti dia membahas di lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat dia berada, ya. Kemudian secara umum jurnal penelitian ilmiah ini terdiri atas yang pertama ada introduction, ya, pendahuluan, biasanya berupa isinya pendahuluan itu biasanya berupa review artikel yang sudah ada sebelumnya, kemudian tujuan dan hipotesisnya apa. Kemudian yang kedua adalah metode penelitiannya, ya, berupa strategi, desain, sampel, statistik, sponsor yang membiayai penelitian ini. Ada beberapa artikel juga yang menambahkan kriteria inklusi dan eksklusi pada metode penelitiannya, ya. Kemudian setelah introduction metode, ada result atau hasil penelitiannya berupa uraian data
yang didapatkan dari proses pengumpulan data dan analisis datanya. Kemudian yang keempat ada discussion atau pembahasan, ini berupa uraian arti dari data yang dihasilkan, ya biasanya juga dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian dari orang lain. Kemudian yang kelima adalah yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Ini kesesuaian kesimpulan dengan judul dan tujuan penelitiannya, ya. Dan bisa menjawab permasalahan dalam tujuannya tadi, dan biasanya juga disampaikan keterbatasan dari penelitian atau limitation of study-nya. Karena memang setiap penelitian itu tidak ada penelitian yang sempurna 100%, ya. Biasanya selalu ada keterbatasannya atau ada kekurangannya. Nah, itu disampaikan di keterbatasan penelitian. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita melakukan critical appraisal, ya. Ditulis judul penelitiannya apa, penulisnya siapa, di tahun berapa. Kemudian ini adalah analisis kritis masalah, ya. Ini kriteria penilaiannya, ada kodenya. Kemudian kalian lakukan penilaian, dicentang. Misalkan kalau menurut kalian dia ada di poin 1, maka centang 1, kalau 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Nah, critical appraisal ini bermacam-macam, ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang modelnya berbeda, ya. Nah, khusus untuk critical appraisal pada farmakoekonomi itu benar-benar berbeda dari yang ini, ya. Biasanya berupa pertanyaan terbuka gitu, ya. Tidak ada poin-poin tapi pertanyaan terbuka modelnya, ya. Nah, ini adalah kriterianya. Ini juga mungkin sudah pernah disampaikan pada kuliah evidence based medicine, ya. Mulai dari permasalahan dinyatakan dengan jelas, permasalahan sesuai dengan yang dibutuhkan, hipotesis dinyatakan dengan jelas, asumsi-asumsi dinyatakan dengan jelas, kemudian keterbatasan penelitian disebutkan, hubungan antara permasalahan dengan penelitian sebelumnya dijelaskan, metode penelitian diuraikan dengan jelas, metode penelitian sesuai untuk memecahkan permasalahan, populasi dan sampel disebutkan. Kemudian tadi cara pengambilan sampel disesuaikan, prosedur pengumpulan datanya dijelaskan, validitas dan reliabilitas data disebutkan, terutama ketika ini menggunakan instrumen penelitian, ya. Kemudian hasil-hasil analisis data disajikan dengan jelas, kesimpulan dinyatakan dengan jelas dan didukung oleh bukti-bukti. Kemudian laporan ditulis dengan jelas, sistematis, dan objektif. Nah, ini adalah penilaiannya. Jika baik semua, silahkan centang yang nomor 4. Kemudian ini contoh kasusnya, ya. Seorang pasien datang ke apotek tempat praktik profesi Anda. Pasien tersebut ingin menurunkan tekanan darahnya dengan mengkonsumsi bawang putih, dan harapannya bawang putih dapat menggantikan obat atau diuretik yang selama ini sudah digunakan dan dapat mengontrol tekanan darahnya. Nah, berdasarkan contoh kasus tersebut, ya, kita melakukan penelusuran, ya. Kemudian didapatkanlah ini effect of garlic on blood pressure, a systematic review and meta-analysis, ya. Jadi ini kalau kita lihat dari judulnya, dia ini systematic review and meta analysis, harusnya dia berada di level yang paling atas, ya. Cuman kita nanti lihat lagi isinya apakah dia termasuk yang RCT atau bukan. Kalau dia termasuk yang RCT, maka dia bisa menjadi level 1A, ya. Ini nama penelitinya dan ini link jurnalnya, ya. Nanti kalau misalkan kalian mau lihat. Oke, ini jurnalnya, ya. Di sini disebutkan ketika kalian klik ini yang muncul, ya. Ini ada abstraknya. Nah, sumber data tersebut adalah sumber data sekunder, ya. Ini tadi, ya. Ini sumber data sekunder, ya. Oke. Mengapa? Karena tadi dia berupa systematic review, ya, atau meta analisis, ya. Data tersebut adalah data sekunder karena penulisnya bukan penelitinya langsung, ya. Jadi penulis yang ada di artikel tadi, dia tidak melakukan penelitiannya secara langsung, ya. Tapi dia menggabungkan beberapa penelitian orang lain untuk selanjutnya dilakukan systematic review dan meta-analisis, ya. Untuk sumber data sekunder tidak perlu dilakukan critical appraisal terhadap hasil penelitiannya, ya. Yang perlu diperhatikan adalah validitas jurnalnya dan kredibilitas penulisnya siapa. Validitas dapat dilihat dari alamat jurnal tempat publikasi tersebut dimuat. Penulisnya dapat ditelusuri track record penelitian lainnya, apakah dia melakukan penelitian yang sejenis atau tidak. Kalau dia sejenis, biasanya dia
si penelitinya itu memang fokus di penelitian tersebut gitu ya, dengan tema tersebut. Penulis mempublikasikan hasil reviewnya di biomedcentral.com ya, di mana biomedcentral.com ini merupakan jurnal terpercaya karena dilakukan peer review pada tulisan yang dipublikasikannya. Penulisnya juga berpengalaman di bidangnya ya, seorang peneliti dan pengajar di University of Adelaide, ini di Australia kalau nggak salah. Dari hasil penilaian dapat diketahui bahwa jurnal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki atau diperlukan. Sumber informasi dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan klinis tersebut ya. Oke, ya. Di sini dilihat ya, ini nama peneliti, ini judulnya ya, ini nama jurnalnya. Open access, jadi bisa kalian buka ya, bisa kalian download. Kemudian ini judulnya, ini nama penelitinya. Ini alamat si penelitinya ya. Oke, ini dia ada di Discipline of General Practice, the University of Adelaide, South Australia ya. Nah, kemudian ini yang penulis yang ada tanda nomor 2 ini ya. Ini dia dari universitas yang sama, cuma disiplinnya dia public health ya. Kemudian ini ada emailnya ya, nanti bisa kalian telusuri. Misalkan kalian mau hubungi, mau bertanya-tanya, bisa kalian kirimkan email ke penulisnya langsung. Dipublish di 16 Juni 2008, ini BMC-nya, DOI-nya, dan seterusnya ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komen Google Classroom. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.